dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, topik kita itu masih melanjutkan materi kita yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita masih membahas tentang debat. Nah, kali ini kita akan mengonstruksi bagian-bagian dalam debat, yang artinya bahwa kali ini kita akan memilah-milah apa-apa saja yang menjadi bagian-bagian dalam berdebat. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 hari ini, yaitu yang pertama merumuskan mosi, yang kedua itu menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung atau menolak mosi, dan yang ketiga itu adalah menyimpulkan hasil debat. Nah, langsung saja yang pertama merumuskan mosi. Nah, jadi apa itu mosi? Mosi itu sama dengan apabila dihubungkan dalam sebuah teks, mosi itu adalah topik. Nah, jadi mosi ini merupakan dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Nah, jadi mosi ini adalah dasar dari sebuah berdebat. Nah, berdasarkan mosi ini juga, semua pihak dapat menyiapkan argumennya untuk mendukung pendapatnya tentang mosi. Nah, apakah mereka itu mendukung atau menolak? Nah, untuk yang pertama yang dilakukan sebelum berdebat, moderator itu tentu kalian sudah tahu itu siapa moderator. Nah, moderator itu bisa menyampaikan mosi yang didebatkan. Nah, jadi pertama-tama yang dilakukan moderator itu adalah menyampaikan mosi untuk diperdebatkan. Nah, itulah yang pertama, karena tadi sudah dikatakan merumuskan mosi. Nah, yang kedua, menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Nah, sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, hal yang pertama yang harus dimiliki seseorang adalah memahami isu atau permasalahan dengan baik. Nah, tentu ketika kita ingin memberikan komentar ataupun apakah kita setuju ataupun menolak sesuatu itu, tentu kita harus memahami dulu seperti apa masalah ataupun seperti apa isu yang akan kita perdebatkan. Nah, untuk itu pihak-pihak yang akan melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca berita, menyimak berita dari radio atau televisi, atau menggali informasi dari narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. Misalnya, contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita perdebatkan, tentu sebelum kita berdebat, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang harus kita debatkan. Nah, agar apa? Agar kita bisa memberikan komentar terhadap sesuatu yang mau kita debatkan. Nah, itulah yang dimaksud menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Nah, dengan cara apa? Dengan satu-satunya cara, yaitu memahami isu atau permasalahan dengan baik. Nah, jadi apabila kita itu akan melakukan perdebatan, yang pertama yang akan kita lakukan adalah pahami terlebih dahulu isu atau permasalahan dengan baik, agar kita bisa menentukan cara kita apakah kita itu setuju ataupun menolak mosi dalam debat itu tadi. Nah, yang ketiga adalah menyimpulkan hasil debat. Nah, kesimpulan dalam debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Nah, jadi ada 3 cara untuk menarik kesimpulan. Yang pertama itu adalah generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga adalah sebab akibat. Nah, penalaran induktif itu ada 3, yaitu yang pertama tadi adalah generalisasi. Nah, apa itu generalisasi? Nah, penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general. Nanti akan Ibu sajikan contoh dari penalaran induktif yang berupa generalisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah analogi. Nah, analogi itu merupakan proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan 2 hal yang berbeda, akan tetapi karena mempunyai kesamaan segi,
fungsi atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan ataupun disamakan. Jadi itu adalah analogi. Nah, bahwa rumusan simpulan dalam analogi adalah perbandingan hal yang dibandingkan kesamaan kedua hal yang diperbandingkan. Yang pastinya di sini bahwa analogi itu adalah sesuatu yang dibandingkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sebab akibat. Nah, jadi seperti apa penalaran sebab akibat ini? Adalah penarikan simpulan secara induktif. Berikutnya adalah sebab akibat. Nah, dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun, dapat juga terjadi sebaliknya. Nah, yang artinya bahwa bisa juga itu akibat itu yang merupakan gagasan utama, sebab itu yang merupakan gagasan penjelas. Nah, beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. Nah, dalam debat, penarikan simpulan dilakukan setelah pernyataan pendapat dan argumen yang disampaikan lebih dulu, maka pada kedua lebih tepat. Oleh karena itu, akibat menjadi gagasan utamanya, sedangkan sebab-sebabnya menjadi gagasan penjelas yang disampaikan lebih dahulu. Nah, yang artinya bahwa bisa kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Nah, bagian-bagian dari dalam berdebat itu, yang pertama, kita harus mengenal dulu apa yang namanya itu mosi. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa mosi itu sama dengan topik. Yang kedua, ketika kita sudah mengenal itu namanya mosi, nah, yang kedua kita akan menyusun pendapat. Nah, sebelum kita menyusun pendapat, tentu kita harus memahami isu atau permasalahan dengan baik agar kita bisa melaksanakan yang namanya perdebatan itu tadi. Nah, kemudian setelah itu barulah kita menyimpulkan hasil debat melalui penalaran induktif, yaitu tadi yang pertama generalisasi, yang kedua itu analogi, dan yang ketiga itu adalah sebab akibat. Nah, agar kalian mudah memahami seperti apa itu mosi dan seperti apa pendapat ataupun argumen dalam debat dan seperti apa kesimpulan dalam menentukan debat itu, perhatikan penjelasan Ibu melalui buku bacaan kita. Nah, jadi perhatikan. Sebelumnya kalian buka buku kalian agar lebih jelas, itu halaman 184. Nah, jadi pada halaman 184 yang dalam kotak yang biru ini ataupun dalam kotak yang ungu ini, ini adalah salah satu contoh debat ataupun teks debat. Nah, jadi apa itu mosinya? Perhatikan, mosi dalam kutipan debat di atas adalah bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Jadi itu adalah mosi berdasarkan yang ada dalam kotak yang ungu ini. Itu adalah salah satu contoh mosi. Nah, kemudian menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Nah, perhatikan contoh pendapat dan argumen dalam kutipan debat berikut ini. Ini pada halaman 187. Nah, dalam kotak ungu ini merupakan salah satu contoh pendapat ataupun argumen dalam kutipan debat. Nah, menurut saya itu adalah pendapat. Nah, alasan ataupun argumen yang disampaikan itu berdasarkan yang berdasarkan pendapat itu tadi, yang ini nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan alasan ataupun argumen yang disampaikan sebagai berikut. Nah, perhatikan yang pertama itu adalah lebih dari itu tawuran terjadi. Nah, sampai selanjutnya. Yang dua inilah yang merupakan alasan atau argumen yang disampaikan. Itu adalah contoh alasan ataupun argumen. Nah, alasan ataupun argumen itu sama dengan pendapat itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu adalah menyimpulkan hasil debat. Nah, tadi ada dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah cara generalisasi. Ini adalah cara generalisasi, bisa kalian baca sendiri pada buku kalian halaman 189 agar kalian lebih paham seperti apa menarik kesimpulan jika dia itu berdasarkan generalisasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analogi. Nah,
Tadi sudah dijelaskan analogi itu seperti apa. Nah, dalam kotak ungu inilah yang dimaksud adalah menarik kesimpulan berdasarkan analogi. Jadi, inilah yang merupakan contoh penarikan kesimpulan berdasarkan analogi ataupun perbandingan itu tadi. Bisa kalian baca pada buku kalian halaman 190. Dan yang ketiga adalah penalaran induktif berdasarkan sebab akibat. Nah, yang inilah contohnya, bisa langsung kalian baca pada buku kalian itu halaman 191. Nah, jadi itu adalah contoh dari mosi, kemudian contoh dari alasan ataupun argumen dalam debat, dan yang ketiga itu adalah menyimpulkan hasil debat itu berdasarkan penalaran induktif dengan 3 cara. Yang pertama, generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga itu adalah sebab akibat. Nah, demikianlah pembelajaran singkat kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Namun, jika kalian masih bingung dalam mengonstruksi bagian-bagian dalam debat itu tadi, bisa kalian tanyakan melalui WA pribadi Ibu. Sekian dan terima kasih.